budaya. Jadi, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti budi artinya akal dan daya berarti manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa budaya adalah segala hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kemudian, kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan seni, namun kebudayaan itu sangat kompleks karena berkaitan dengan seni, pengetahuan, nilai moral, adat istiadat, kalian, bahkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang, dimiliki dan dipertahankan oleh setiap kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Namun harus diingat bahwa seni hanyalah salah satu untuk mengungkapkan suatu budaya. Baik, selanjutnya yang akan saya sampaikan ialah ciri-ciri dari budaya. Adapun ciri-ciri budaya yang pertama ialah bisa dimiliki bersama. Yang kedua, budaya berbasis simbol. Yang ketiga, budaya bersifat adaptif. Dan yang keempat, budaya dipelajari dan diwariskan. Selain ciri-ciri budaya yang sudah saya sebutkan, adapun fungsi budaya yang akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama ialah sebagai identitas, yaitu menunjukkan pada suatu peradaban kepada masyarakat. Yang kedua sebagai pembatas. Yang ketiga sebagai alat komunikasi. Yang keempat sebagai pembentuk perilaku dan sikap. Dan yang kelima ialah sebagai komitmen. Dan yang terakhir adalah unsur kebudayaan. Yang pertama ialah sistem religi, yaitu suatu kepercayaan yang menganut kepada keyakinan. Yang kedua ialah bahasa. Yang ketiga ialah sistem pengetahuan. Yang keempat peralatan hidup dan teknologi. Dan yang terakhir ialah sistem kemasyarakatan. Suku Betawi merupakan suku etnis bangsa Indonesia yang berasal dari pesisir utara Jawa Barat. Secara biologis, mereka yang mengakui sebagai suku Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa. Mereka adalah hasil mawin antar etnis dan bangsa di masa lalu. Diawali oleh orang Sunda sebelum abad ke-16 ke dalam kerajaan Tarumanegara, lalu kemudian Pakuan Pajajaran. Dan banyak sekali orang yang bertanya apa sih ciri khas dari kebudayaan Betawi. Ciri khas kebudayaan Betawi ada beberapa, yaitu seperti ondel-ondel, kembang kelapa, gigi balang, batik Betawi, baju sadaria, kebaya kerancang, kerak telur, bir peletok, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh kebudayaan Sumatera Barat. Kawasan Sumatera Barat pada masa lalu merupakan bagian dari Kerajaan Paguruyung. Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera, memiliki dataran rendah di pantai barat, serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Nah, adapun contoh kebudayaan Sumatera Barat, yang pertama yaitu rumah adat Sumatera Barat. Yaitu rumah gadang, merupakan rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat, berasal dari suku Minangkabau. Rumah ini biasanya didirikan di atas tanah milik keluarga induk dalam suku atau kaum tersebut secara turun-temurun. Nah, yang kedua yaitu seni tari Sumatera Barat. Seni tari tradisional yang berasal dari Sumatera Barat biasanya berasal dari adat budaya suku Minangkabau serta etnis Mentawai. Seni tari dari Minangkabau umumnya sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Terdapat beberapa tarian daerah seperti pasambahan, tari piring, tari payung, dan tari indang. Selanjutnya ada tata krama budaya Sumatera Barat, yaitu menghormati dalam segala suatu hal seperti dalam makan dan minum, cara berpakaian, cara berdandan, bersalaman, berbicara, cara bertegur sapa yang sifatnya turun-temurun masih tetap berlaku untuk sehari-hari sampai saat ini. Contoh kebudayaan Jawa Tengah. Kebudayaan Jawa Tengah merupakan kebudayaan yang banyak dipengaruhi budaya Jawa atau kejawen. Di Jawa Tengah sendiri, kebudayaan ini berpusat di Keraton Surakarta. Dengan hal ini, patokan bagi masyarakat Jawa Tengah bertumpu di Keraton Surakarta. Terdapat dua kebudayaan pada Provinsi Jawa Tengah, di antaranya adalah kebudayaan Jawa Pesisiran dan Banyumasan.
Setiap daerah di Indonesia punya tradisinya masing-masing, tak terkecuali tradisi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dikenali memiliki banyak sekali tradisi yang hingga saat ini masih tetap dilestarikan oleh masyarakatnya. Ada beberapa contoh kebudayaan di Jawa Tengah. Yang pertama, tradisi wetonan. Tradisi Jawa Tengah yang pertama kali adalah tradisi wetonan. Wetonan dalam bahasa Jawa memiliki arti keluar. Namun, wetonan yang dimaksud di sini berhubungan dengan kelahiran orang. Tradisi wetonan adalah upacara yang dilakukan guna menyambut bayi yang baru lahir. Tradisi wetonan ini dilakukan supaya nantinya bayi tersebut akan terhindar dari bahaya serta mendapatkan rezeki serta keberuntungan yang lebih. Yang kedua, ada upacara ruwatan. Upacara ruwatan juga masih dilestarikan hingga sekarang sebagai tradisi Jawa Tengah. Sebagai contoh, di daerah Dieng Wonosobo, bagi anak-anak yang memiliki rambut ikal gimbal biasanya dianggap mirip dengan buto ijo, sehingga harus diadakan upacara ruwatan. Hal ini dilakukan guna mengusir hawa jahat dan hal-hal buruk yang dibawa oleh buto ijo. Yang ketiga, ada tradisi syawalan. Tradisi syawalan adalah salah satu tradisi yang dilakukan selama 7 hari setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Berdasarkan sejarahnya, penduduk Pulau Bali mulai menghuni pada tahun 3000 sampai dengan 2500 SM, yang terdiri dari orang Asia yang berhijrah di Bali, dan pada zamannya mereka tergantikan oleh orang India yang beragama Hindu. Macam-macam tata krama di Bali. Yang pertama ini, jangan menginjak canang atau banten. Di Bali ini banyak sesajen yang ditaruh di bawah pohon. Nah, sesajen ini disebut dengan canang atau banten, yang berisikan pisang, bunga, dan dupa. Sesajen ini merupakan suatu penghormatan orang Bali kepada alam. Yang kedua, menggunakan selendang dan kain ketika masuk pura. Tata krama di Bali, ketika kita memasuki pura, kita harus menggunakan selendang atau kain. Ini merupakan suatu kehormatan kepada agama lain. Menghormati Hari Raya Nyepi. Penduduk Bali ketika Hari Raya Nyepi sengaja mengurangi aktivitas di luar rumah dan mengurung diri di rumah, kemudian mematikan lampu ketika malam hari. Baik, setelah kalian menyimak materi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan berperan dalam menghubungkan masyarakat dengan alam sekitarnya atau tempat tinggal masyarakat tersebut. Oleh karena itu, budaya bersifat dinamis dan dapat berubah, baik secara cepat maupun lambat. Perubahan budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam perubahan budaya adalah kemajuan teknologi yang semakin canggih.